Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab bangun ruang sisi lengkung yang dipelajari di tingkat SMP ya. Kita baca dulu soalnya. Hitunglah luas permukaan tiap-tiap pada gambar 2.64 ya. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan langkah-langkahnya. Kita kerjakan yang bagian A dulu ya. Di situ ada tabung tertutup dengan diameternya 60, nah tapi tingginya belum ada. Jadi kita harus mencari tinggi tabung dulu ya. Karena luas permukaan tabung, kita kan tadi mau nyari luas permukaan tabung ya. Nah, mencari luas permukaan tabung itu dibutuhkan diameter atau jari-jari dan tinggi tabung gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan ya langkah-langkahnya. Di sini dikatakan tabungnya tertutup. Artinya tabung ini punya tutup dan punya alas ya. Artinya nanti kita akan mencari luas permukaannya full gitu. Luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu dirumuskan dengan 2πr R tambah T. Nah, ini adalah luas permukaan tabung. Artinya kita nanti mencari nilai jari-jarinya dan mencari tingginya ya. Nah, kita cari dulu nih jari-jarinya. Dari sini ke sini ya, dari ujung sini ke sini, ini ada lingkaran kan ya. Ujung sini sampai ujung sini, berarti ini dinamakan dengan diameter. Diameternya 60, berarti jari-jarinya itu adalah setengahnya dari 60 ya. Jari-jari itu berarti dari ini ya, setengah dari diameter. Berarti kalau misalnya diameternya 60, ya jari-jarinya berarti 30 kan ya. Karena dari pusat ke pinggir, itu kan harus sama nih. Supaya jadi 60 ya berarti 30 sama 30 ya. Atau setengah dari 60. Itu adalah 30 cm. Nah, kemudian tingginya belum ada. 100 cm itu bukan tinggi loh ya. 100 cm itu bukan tinggi. Nanti kita mencari tingginya dengan menggunakan bantuan triple Pythagoras. Kita perhatikan lagi di sini. Ini kalau misalkan kita perhatikan ya, nanti dia membentuk segitiga nih. Ini ya. Ini saya beri tebal. Nah, nanti dia membentuk segitiga seperti ini. Gitu. Ya. Nah, ini membentuk segitiga. Nanti bisa kita gunakan triple Pythagoras ya, di sini 60. Nah, 100 ini merupakan sisi miring. Jadi sisi miringnya ini 100 ya. Oke, artinya ini siku-sikunya di sini nih. Artinya kita mau mencari sisi yang bagian lurus ya pada segitiga. Kalau kita mau nyari lurus, berarti Pythagorasnya dikurangin ya. Berarti akar dari 100 kuadrat dikurangin 60 kuadrat. 100 dikuadratin ya. Itu 10.000. Nah, kemudian dikurangin 60 dikuadratin itu adalah 3.600. 10.000 dikurangin 3.600 itu adalah 6.400. Akar dari 6.400 itu adalah 80. Sudah ketemu tingginya 80 cm. Nah, kemudian langsung kita masukin ya rumusnya. Ini rumusnya ya. Tadi udah diberitahu ya, LP. Ini kita tulis lagi aja. 2πr R tambah T. Nah, ini. Nah, kemudian ini langsung kita substitusikan ya angkanya. Jadi 2 dikalikan dengan pi. Nah, kemudian ini kalian harus tahu ya, diingat-ingat kembali, nilai pi itu adalah 22/7 atau bisa juga 3,14 gitu. 22/7 itu dipakai jika jari-jari atau diameternya kelipatan 7 ya. Nah, sedangkan 3,14 dipakai jika bukan kelipatan 7. Artinya, pi-nya yang kita pakai itu adalah 3,14 nanti ya. Karena 60 itu nggak bisa dibagi 7. Kan tadi kan jari-jarinya 30 ya. Atau jari-jari nih, jari-jarinya kan 30. 30 bisa nggak dibagi 7? Nggak bisa kan? Berarti pi yang dipakai adalah 3,14 ya. Kita substitusikan ya nilai pi-nya. Dikalikan dengan jari-jari, jari-jarinya itu adalah 30. Buka kurung, ikutin rumus ya. R ditambah T. R-nya tadi 30 ditambah dengan tinggi. Tadi tingginya sudah kita cari ya. Tingginya adalah 80.
Nah, kemudian kita hitung ya. 2 dikalikan dengan 3,14 dikali 30. Itu hasilnya adalah 188,4 ya. Nah, kemudian dikalikan 30 tambah 80 itu adalah 110. Jadi nanti 188,4 itu nanti dikalikan lagi ya sama 110. Hasilnya adalah 20.724. Satuannya cm persegi ya. Nah, ini jawabannya. Jadi untuk menghitung desimal ya, menghitung desimal kayak gini. Ini kan ada 0 nih, 1 nih di belakang. Ada 0 ya. Jadi nanti komanya geser 1 kali, nanti 0-nya dicoret 1. Berarti nanti jadi 10884 nanti dikali sama 11. Hasilnya ini gitu. Oke, ini sudah ya. Kalau untuk yang bagian A itu jawabannya adalah 20.724 ya. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian yang B ya. Di situ ada gambar kerucut ya, kerucut tertutup dengan jari-jarinya 6 cm dan tingginya 8 cm. Nah, ini jadi kerucutnya itu tertutup ya, artinya di bagian alas itu ada nggak bolong gitu ya. Jadi kalau tertutup berarti ada alasnya atau tidak bolong. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ya, di situ ada jari-jari. Ini kan lingkaran nih, ini lingkaran. Nah, dari pusat ke pinggir itu 6 cm. Nah, itu dinamakan dengan jari-jari ya. 6 cm. Kemudian tinggi kerucut ya, dari atas sampai bawah ya. Itu adalah 8 cm. Oke, nanti untuk selanjutnya, kalau kita mau mencari luas permukaan kerucut itu dibutuhkan nilai S ya, atau garis pelukis. Kita mencari S-nya. S atau garis pelukis ini ininya nih, yang bagian miring sini. Ini adalah nilai S-nya. Nah, ini kita perhatikan ya. Ini kerucut nih. Nah, kita mencari miringnya. Tingginya 8. 8-nya saya pindahin sini ya. Ini tingginya 8. Ini saya pindahin sini. Nah, kemudian ini ada jari-jarinya 6 cm. Kalau kita lihat nanti dia membentuk segitiga siku-siku ya, siku-sikunya di sini. Sedangkan nilai S-nya itu di sini, gitu. Ini 8-nya udah saya pindahin sini ya. Oke, kita lihat di sini S. S itu berarti miring ya. Sisi miring pada segitiganya. Berarti untuk mencari S, karena kita mencari miring, berarti nanti Pitagorasnya ditambahin ya. Berarti menjadi akar dari, nah ini ditambahin 6 sama 8-nya. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 dikuadratin itu adalah 36, 8 dikuadratin itu adalah 64. 36 tambah 64 itu adalah 100, akar 100 itu adalah 10 cm. Oke, ini sudah. Kemudian kita lanjutin lagi. Kita mau mencari luas permukaan tertutup ya. Luas permukaan kerucut full ya. Jadi dia ini bagian sininya ada alasnya nih. Ada alasnya ya. Atau tidak bolong ya. Itu berarti dirumuskan dengan PR R tambah S. Nah, ini adalah rumus permukaan pada kerucut tertutup ya. Kita masukin nilai pi-nya. Tadi pi yang dipakai ya, kita lihat karena jari-jarinya 6, berarti pi yang dipakai adalah 3,14. Karena 6 itu nggak bisa dibagi 7 ya. Berarti yang dipakai pi-nya 3,14. Dikalikan dengan jari-jari, jari-jarinya adalah 6. Kita masukin angkanya sesuai dengan rumus ya. Jari-jarinya adalah 6, ditambah dengan S. Nilai S-nya itu adalah 10. Nah, ini dikalikan ya. 3,14 kita kalikan dengan 6. Itu hasilnya adalah 18,84. Nanti yang di dalam kurung ditambahin. Ini kali ya. 6 tambah 10 adalah 16. 18,84 dikalikan dengan 16. Itu hasilnya adalah 301,44 ya. Nah, satuannya cm persegi. Oke, ini untuk yang bagian B, ini sudah ya. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian yang C ya. Nah, untuk yang C ya, jadi sebenarnya untuk luas permukaan setengah bola tertutup ya, atau pejal, itu dirumuskan dengan
3πr kuadrat. Nah, ini akan kita cari ya, kenapa bisa 3πr kuadrat. Jadi, kalian harus tahu ya, luas permukaan bola itu rumusnya 4πr kuadrat. Gitu. Kalau misalnya luas permukaan setengah bola itu berarti bolong ya. Ini nggak ada selaputnya di sini. Nggak ada selaputnya ya, jadi ini bolong. Itu berarti dikalikan setengah dari luas permukaan ini. Menjadi 4 dibagi 2 kan 2 ya, berarti 2πr kuadrat. Ini kalau misalnya bolanya tidak ada selaputnya ya, atau bolong gitu. Nah, kemudian karena di sini tertutup, ini ada tutupnya nih. Kalau ada tutupnya atau ada selaputnya, artinya kita mencari setengah bola tertutup. Tertutup atau pejal. Nah, berarti setengah bola, ini setengah bola kan ya? Setengah bola itu adalah 2πr kuadrat. Ditambahkan lagi dengan selaputnya ini atau tutupnya ini. Ya, tutupnya ini berbentuk lingkaran, berarti ditambah πr kuadrat gitu. Nah, ini artinya 2πr kuadrat ditambah πr kuadrat. Kan nilai R-nya sama ya, berarti bisa ditambahin ya. Ini kan artinya 1 di sini. 2 tambah 1 itu adalah 3πr kuadrat. Nah, ini ya. Jadi untuk mencari luas setengah bola tertutup atau pejal, ini kita bisa gunakan langsung rumus ini ya. Atau bisa juga nanti kita tulis aja ya. Jadi luas permukaan setengah bola tertutup. Nah, ini berarti 2πr kuadrat ditambah πr kuadrat. Itu sama dengan 3πr kuadrat. Nah, ini langsung dimasukin aja ya angka-angkanya, disubstitusikan ya. Berarti nilai pi-nya karena nilai jari-jarinya 10, ini jari-jari ya, jari-jarinya 10. Berarti nilai pi yang kita pakai adalah 3,14 dikalikan dengan R kuadrat. R-nya itu adalah 10 kali 10 ya. R kuadrat itu berarti R dikali R ya, berarti 10 dikali 10. Nah, ini 3,14 dikalikan dengan 100, ini 10 kali 10, 100 ya. 3,14 dikali 100, itu berarti nanti komanya lebur ya, karena dia 100 itu kan nolnya ada 2 nih, komanya mundur 2 kali gitu. Jadi nanti 3 kali 314 aja. Nanti 3 dikali 314 itu hasilnya adalah 942 ya. Satuannya cm persegi. Nah, ini adalah jawaban untuk yang bagian C ya. Ini rumus ya, ini dihapus aja, ini nggak usah ditulis, karena ini hanya tambahan aja ya. Oke, ini sudah ya. Untuk yang bagian C, kita lanjut ke bagian yang D. Nah, di situ ada kerucut tanpa alas ya. Di sini dijelaskan untuk yang bagian D, terdapat kerucut tanpa alas. Jadi kalau misalnya kita gambarkan ya, maksud dari soal yang D ini, tanpa alas itu maksudnya yang bawah sini ya. Ini yang bawah bagian lingkarannya ini nggak ada ya, jadi bolong nih. Bagian bawah sini bolong seperti topi ya. Topi ulang tahun. Nah, berarti kan ini kan bawahnya bolong ya. Artinya, jika kita mencari luas permukaan kerucut tanpa alas, itu artinya kita hanya mencari luas ininya aja nih. Bener ya? Hanya mencari luas ininya aja yang disebut dengan luas selimut. Jadi, untuk yang bagian D, kita hanya mencari luas selimut kerucut saja ya, karena di situ dikatakan tanpa alas. Berarti kita hanya mencari selimut kerucutnya saja. Oke, luas selimut kerucut itu dirumuskan dengan PRS ya. Jadi luas selimut kerucut itu dirumuskan dengan PRS. Artinya, sebelum kita mencari luas selimut, kita harus cari dulu nilai S-nya ya. Nah, ini kita akan cari nilai S-nya dulu nih. Ini saya hapus dulu ya. Jadi kita mencari nilai S-nya dulu. S itu adalah garis pelukis ya pada kerucut. Kita perhatikan di sini untuk mencari nilai S. Di sini jari-jarinya 5 ya. Kan ini diameter nih. Diameternya 10 kan ya. Oke, berarti jari-jarinya setengahnya dari diameter. Berarti jari-jari di sini adalah 5 ya. 5 cm.
Kemudian tinggi kerucut itu adalah 12 cm ya. 12 cm. Yang disebut garis pelukis ini nih, yang miringnya. Nah, ini merupakan garis pelukis atau nilai S-nya ya. Pada kerucut ini adalah nilai S-nya. S. Oke, kalau kita perhatikan ini membentuk segitiga ya, segitiga siku-siku. Nah, artinya untuk mencari nilai S, kita bisa gunakan bantuan triple Pythagoras. Pada segitiga siku-siku, S-nya di sini miring ya. Ini segitiga siku-siku, nah S-nya itu adalah sisi miringnya. Untuk mencari sisi miring, berarti nanti ditambahin ya, dua sisi yang lainnya. Berarti menjadi akar dari, karena kita mau cari miring, berarti ditambahin ya. 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ini ya. Jadi 12 sama 5-nya ditambahin. Dikuadratin dulu, baru ntar ditambahin. Oke, menjadi akar dari 12 pangkat 2 itu adalah 144. 5 pangkat 2 itu adalah 25. 144 ditambah 25 itu adalah 169. Akar dari 169 itu adalah 13 cm ya. Berarti nilai S-nya itu adalah 13 cm. Kemudian, sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi ya, untuk mencari luas permukaan kerucut tanpa alas, berarti kita hanya mencari luas selimutnya saja ya. Dirumuskan dengan PRS. Nah, ini adalah rumus untuk mencari luas selimut kerucut ya, PRS. Oke, ini kita substitusikan ya, nilai Pi-nya itu adalah yang kita pakai 3,14 ya, karena jari-jarinya 5 nggak bisa dibagi 7 ya. Berarti Pi yang kita pakai adalah 3,14. Kemudian dikalikan dengan R, R-nya itu adalah jari-jari, jari-jarinya adalah 5. Oh, ini satuannya inci ya, jadi di sini satuan yang digunakan itu adalah inci ya, bukan senti ya. Nah, ini diganti ya, jadi ini inci. Ini semua satuannya dibentuk inci ya. Ini juga inci ya. Oke, berarti ini 5 inci gitu ya. Kemudian dikalikan dengan S. S-nya itu adalah 13 inci ya. 13 inci. Ini nanti satuannya belakangan aja ya. Nah, ini juga harusnya satuannya inci ya, bukan sentimeter. Karena di awal soalnya sudah inci ya. Oke, ini bisa kita kalikan langsung. 3,14 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 13 ya. Itu hasilnya adalah 204,1 ya. Satuannya inci ya. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian yang E ya. Untuk yang bagian E, di situ ada bola, bangun ruang bola tertutup. Nah, artinya kita mencari luas permukaan full bola ya. Untuk mencari luas permukaan bola itu dirumuskan dengan 4πr². Nah, ini rumusnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini merupakan diameter bola ya. Ini diameternya adalah 8,4. Berarti jari-jarinya itu setengahnya dari diameter. Tinggal kita bagi 2. 8,4 dibagi 2 itu adalah 4,2 ya. Oke, nantinya yang kita pakai 4,2 meter ya. Kita langsung substitusikan angkanya, berarti 4 dikalikan dengan Pi. Pi yang kita gunakan adalah 22/7 ya. Kita gunakan 22/7, karena ini 4,2 itu nanti bisa dibagi 7 ya. Oke, ini berarti Pi yang kita gunakan adalah 22/7. Dikalikan dengan R, R-nya itu adalah 4,2 ya. 4,2 meter. Dikalikan dengan 4,2 meter. Nah, seperti ini. Nanti ini bisa kita bagi ya, 4,2 dibagi 7, itu hasilnya adalah 0,6 ya. Kemudian kita kalikan, 4 dikali 22 itu adalah 88. 88 dikalikan dengan 0,6 itu adalah 52,8. Dikalikan lagi dengan 4,2, itu adalah 221,76 ya. Satuannya meter persegi. Nah, ini bagi kalian yang masih bingung ya untuk menghitung ini. Ini tadi saya gunakan bantuan kalkulator ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau hitung manual, ini juga bisa ya. Jadi 4 dikali 22/7, ini 4,2. Jari-jarinya kan 4,2. Ini kalian ubah ke pecahan ya. 4,2 itu adalah 42/10. 4,2 itu adalah 42/10. Nah, ini bisa disederhanain lagi ya.
Kita coret ya. 42 dibagi 7 itu adalah 6. Nanti dikaliin ya. 4 dikali 22 dikali 6, kemudian dikali 42. Itu hasilnya adalah 22176. Nanti yang bawah dikaliin. Jadi atas dikali atas, bawah dikali bawah. Nah, ini atasnya nih. Atasnya udah dikaliin ya. 4, 22, 6, 42 itu adalah 22176. Bawahnya 10 sama 10. 10 kali 10 adalah 100 ya. Berarti 22176 dibagi 100. Nah, ini komanya geser ke depan ya. Begini kan ya, komanya jadi di sini nih. Jadi 221,76. Nah, seperti ini ya. Kalau untuk menghitung manual. Oke, ini sudah ya untuk yang bagian E. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian yang F. Oke, kita lanjut ke bagian yang F ya. Di situ ada bentuk tabung, tapi tabungnya itu nggak full ya. Hanya 1/4 bagian dari tabung ya. Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini ya, ini kalian pahami dulu mula-mula rumusnya. Luas permukaan tabung itu dirumuskan dengan 2πr R tambah T. Ini harus diingat-ingat rumusnya nih, dihafalin ya. Rumus luas permukaan tabung itu adalah, ini kalau full ya, luas permukaan tabung full ya, beserta selimut dan bagian dua buah lingkaran ya, itu adalah 2πr R tambah T. Itu adalah luas permukaannya. Nah, kemudian, karena di sini tabungnya tidak full ya, tabungnya nggak full ya, hanya 1/4 bagian, karena di sini ditandai dengan siku-siku gitu. Jadi kalau misalnya kita gambarkan, ini misalkan tabung nih, atasnya tabung kan berbentuk lingkaran ya. Nah, ini kalau misalnya kita bagi 4 begini, nah ini siku-siku kan gitu. Ini jadi yang diambil hanya 1/4 bagian sampai bawah ya, sampai bawah. Nah, berarti hanya 1/4 dari luas permukaan tabung ya, karena di sini ditandai dengan siku-siku ya. Ini juring ya, 1/4 lingkaran dari tabung ya. Oke, berarti kalau misalnya kita buat rumusnya menjadi, karena 1/4 bagian ya kita kalikan 1/4. 1/4 dikalikan dengan 2πr R tambah T. Nah, tapi belum selesai sampai sini. Karena ini tabungnya tertutup ya, berarti ini kita harus tambahin lagi sama persegi panjang di sini. Ini ada 2 ya, persegi panjangnya ada 2. Berarti ditambahkan dengan 2 kali luas persegi panjang. Nih ya, luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar ya. Berarti ditambahin nanti dengan 2 kali panjang kali lebar. Oke, karena di sini persegi panjang itu rumusnya kan panjang kali lebar. Panjang kali lebar kan? Karena persegi panjangnya ada 2, ya berarti harus dikali 2 gitu. Makanya ditambahin dengan 2 kali panjang tambah lebar. Oke, ini rumusnya sudah kita cari ya. Nanti tinggal disubstitusikan angkanya. Oke, kita perhatikan di sini untuk pembahasan yang bagian F. Kita langsung masukin ya angkanya. Berarti luas permukaannya itu adalah 1/4 dari 2πr R tambah T. Ini adalah 1/4 dari luas permukaan tabung ya. Jangan lupa ditambahin sama ini nih, yang persegi panjangnya. Ditambah 2 kali panjang kali lebar. Oke, ini disubstitusikan ya angkanya. Angkanya disubstitusikan, jadi menjadi 2. Pi yang kita gunakan itu adalah 3,14 ya. Karena di sini, ini jari-jari ya. Nah, ini adalah pusat lingkaran menuju ke tepi lingkaran. Ini berarti adalah jari-jari. Sedangkan 6 di sini adalah tinggi tabung. Oke, berarti pi yang kita gunakan adalah 3,14 dikalikan dengan jari-jari. Jari-jarinya itu adalah 4 ya. Kita substitusikan lagi, buka kurung, R tambah T. R-nya itu adalah 4, ditambah tinggi, tingginya 6. Gitu. Oke, ditambahkan lagi sama 2 kali panjang kali lebar. Persegi panjangnya ini, panjangnya 6, lebarnya 4. Nah, seperti ini. Nanti satuannya dm persegi ya. Oke, ini kalau sudah langsung kita proses ya. Nah, ini perhatikan. Ini 4 sama 4-nya bisa dicoret ya. Ini 2 dikali 3,14. 2 dikali 3,14 itu adalah 6,28 ya. Kemudian dikalikan dengan, ini yang dikurung,
Yang dikurung ditambahin, 4 tambah 6 adalah 10. Ditambah 2 kali 6 adalah 12, 12 kali 4 itu adalah 48. Nah, 6,28 dikali 10. Kalian ingat-ingat lagi ya, ini sudah pernah dipelajari di tingkat SD. Kalau perkalian berarti komanya geser ke kanan ya, ke belakang atau ke kanan. Jadi kalau misalnya 6,28 dikali 10, 10 kan nolnya 1, berarti komanya geser sekali ke sini. Oke, berarti di sini sekarang komanya. Jadi 62,8 ditambahin sama 48. Nah, kita tambahin ya, jadi 62,8 ditambah 48. 48-nya taruh di depan koma ya, untuk penjumlahan pada bilangan desimal, berarti ini bilangan bulatnya taruh di depan, gitu. Taruh di depan koma, ini 8-nya kita turunin, 2 tambah 8 itu adalah 10, simpen 1, jadi 110,8 ya. Oke, perhatikan satuannya, itu adalah desimeter persegi ya berarti. Nah, ini mungkin kalian masih bingung untuk hitung-hitungannya ya. Nah, ini dipelajari lagi ya untuk hitung-hitungan mengenai hitungan desimal seperti ini. Oke, ini sudah ya. Dipahami dan dipelajari lagi. Selesai pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.